Kaos Halo Semuanya, merchandise resmi dari Raditya Dika yang gua gambar sendiri sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Halo semuanya, udah lama nih kita gak ketemu sama Kemal Palevi. Yoi, Raditya Dika, luar biasa. Kemal Palevi, lo kenapa keluar dari podcast Ancur? Pertanyaan awalnya langsung gitu. Nggak, gue cerita dulu ya. Jadi Iya. gue minggu kemarin tuh kerja bareng Dias. Oke. Pas dia nge-MC buat komedi kacau, ada launching apa ya, kayak semacam ngumpulin pers gitu. Terus gue ngobrol ngomongin soal series gue yang baru di Netflix, komedi kacau. Abis itu pas persis hari Sabtunya gue sama Patra. Di mana? Di acara Muda Berdaya. Oh, tahu gua. Iya. Ya, jadi tuh banyak macam-macam pembicara-pembicara gitu, termasuk Rocky Gerung juga. Iya. Terus ada Guru Gembul, ada Guru Gembul. Iya, Guru Gembul, Kang Maman. Iya. Kita ngisi gitu di sana. Dia jadi MC gue, si Patra. Oh, gitu. Jadi semacam MC gue untuk sesi gue. Yang lain kan ngomongnya bagus-bagus ya. Iya. Kayak soal kebahagiaan lah, ada soal apalah inilah. Gue ngomongin cinta, coba bapak-bapak 40 tahun. Masih di situ ya. Sama Patra juga bapak-bapak kan. Akhirnya jadi kayak ngerosting orang di situ. Terus ya ngomong-ngomong bentar lah soal pemikiran gue soal cinta pas zaman dulu gitu kan. Di kedua pertemuan itu sebenarnya pas ketemu dia sih. Iya. Gue iseng gue nanya, gimana ini kabar kalian? Kan gue ke podcast Ancur beberapa kali kan. Oh iya, ada ya. Gimana podcast Ancur? Udah mau ngerjain apa lagi gitu. Terus enggak nih, soalnya Kemal baru cabut. Ih, Kemal Palevi cabut. Kenapa cabutnya? Gue bilang. Ntar pas lo ketemu dia lo tanya aja gitu. Iya, asik. Iya, akhirnya Kenapa ketemu ya. Kemal Palevi lo cabut? Padahal awal-awal banget podcast Ancur, gue inget tuh pas pandemi itu. Lo WA gue. Iya. Dit, mau gak bantuin gue lo ini datang ke podcast gue pakai Zoom gitu. Karena gue punya podcast baru. Iya. Datanglah gue, Zoom lah gue bareng kalian semua. Iya benar. Sekarang lo tinggalin. Setelah gede dengan kontrak eksklusif dari Spotify. Lo meninggalkan itu semua. Bahkan Radit aja chat gue kayak, Mal kontrak baru gimana Spotify, ingat gak? Iya, lu? waktu itu nelpon gue. Lo lagi gue baru dapat kontrak baru dari Spotify, terus gue nelpon lo. Lo lagi di tengah rekaman kan? Iya, lagi di tempat Gofar itu gue. Oh, lagi di tempat Gofar? Iya, lagi mau rekaman emang. Lagi di tengah-tengah. Bentar Radit nelpon, lo bilang kayak gitu kan. Terus lo cabut keluar. Kenapa Dit, gue lagi tag podcast nih. Aman gak nih Mal? Aman. Kita ngobrol-ngobrol. Dan lo meninggalkan itu semua sekarang. Setelah kita dapat sponsor, gue datang ke apartemen itu. Iya benar. Masuk ke sebuah ruangan dengan orang-orang brand di luar, dan gue ditawarin ayam goreng seperti orang brand lainnya. Dapat. Ada apa Kemal Palevi, lo ngapain? Ya, gue sih sebenarnya udah bikin kontennya kan, gue udah bilang juga di Instagram gue. Oh, lo udah ceritain? Ada, gue udah ngepost gitu video klarifikasinya gitu. Kalau intinya kan sekarang gue lagi di fase hidup baru gue, Dit. Kan gue baru punya nikah anak. lagi. Udah nikah baru sekali nih. Nikah fase lagi tuh baru. kayak banyak gitu. Fase baru. Iya, fase baru kan maksudnya udah punya istri. Dalam 1 tahun langsung punya anak juga langsung gitu. Punya anak. Jadi kan kayak gue nikahnya Maret, terus habis itu anak gue lahirnya Desember. Lo nikah Maret, anak Desember. Kita hitung kayak netizen ya. Iya, coba ya. Luar nikah atau enggak nih gitu kan. Oke, terus. Ya udah, jadi kayak selama fase hidup yang baru ini, gue kan kalau dari Suci aja kan komedi gue absurd gitu kan. Iya. Jadi waktu Suci 2 tuh gue udah komedinya udah absurd gitu lah, udah terkenal emang absurd gitu. Dan dari situ tuh emang komedi absurd ini kan terus-terusan lah. Maksudnya kalau berkomedi mau berkelompok atau stand up ya udah kayak gitu-gitu terus gitu. Walaupun makin kesini stand upnya tuh kayak dibenerin jadi storytelling gitu. Kayak yang gue terakhir bikin spesial tuh udah mulai storytelling. Dan yang lo itu ya, yang lo iklanin lo mau open mic itu bukan sih di cafe itu? Iya, itu lama banget mah. Udah sebelum pandemi 2019 tuh. Jadi itu udah mulai ngerubah. Jadi gue karena absurd ini gue pelan-pelan mulai ngerubah gaya berkomedi gue yang tadinya absurd aja, punchline-nya udah patah-patah gitu, tapi sekarang udah mulai storytelling. Jadi makanya gue jarang sekarang nerima job stand up yang pendek-pendek.
Karena jokesnya udah mulai panjang-panjang gitu, udah harus bercerita. Nah dari situ tuh gue pas berkomedi bersama podcast Ancur, gue tetap stay absurd gitu. Jadi emang patah aja kalau ngejokes. Kalau sama podcast Ancur. Ya, kalau sama podcast Ancur. Jadi kalau misalkan ini ngejokes yang bertiga ini lagi serius, gue yang beloknya aja yang patah. Dan itu biasanya patah gitu. Nah dari situ image-nya absurd itu kan gimana ya? Identik sama kayak wah ini tolol nih gini, ya bego doang ini Kemal mah gitu. Gak ada yang mikir lo bego mah. Ada banyak sih. Terus abis itu udah jadi, dan gue tuh kan kalau lu tau lah kalau berkomedi ini kan kedekatan kita sama pendengar sama penikmat komedi kita tuh kan deket banget, kayak mereka tuh bisa nyapa kita segitu akrabnya gitu. Beda sama kalau kita ketemu Tulus, nggak mungkin kita toel Tulus gitu kan. Lo tau cerita gue soal lo nggak sih? Yang mana? Yang gue di Ion. Terus. Gue lagi di Ion di BSD ya? Ion BSD di depan sushi. Tempat di Ion tau nggak yang banyak sushi dipaketin di yang itu kan? Di supermarketnya. Iya. Lantai paling bawah. Lagi jalan tiba-tiba dari belakang ada yang manggil gue. Bang Kemal, teriakan. Terus gue nengok kan. Gue nengok, gue ngeliatin. Gue gak ngerasa gue Kemal kan. Terus bukan, gue bilang. Nyamperin gue, Bang Kemal gitu kan. Masih. Bukan gitu kan. Akhirnya sebelah-sebelahan sama gue. Bang Kemal lo sombong lo. Dia bilang gitu. Ke muka gue. Terus akhirnya gue bilang, ya emang gue Kemal, emang kenapa gue sombong? Kenapa lu? Maksudnya artinya adalah kalau dianggap gue sombong, minimal lu yang kena gitu. Ngerti? Dia bisa nyebarin ke orang. Kemal Palevi sombong. Enggak, maksudnya gue dipanggil Kemal, terus gue bilang, enggak bukan Kemal. Terus dia makin nyamperin lagi, Bang Kemal, enggak bukan. Bang Kemal sombong lu, dia bilang gitu loh. Terus akhirnya gue yain aja, iya gue Kemal, gue sombong. Biar lo nyebarnya Kemal sombong di orang-orang. Padahal dia kalau pulang ke rumah, gue tadi ketemu Bang Kemal sombong banget. Iya. Mana lihat orangnya, ini Raditya Dika goblok. Ini lebih tenar dari Kemal Palevi, kenapa lu gak foto sama ini orang gitu kan. Dia ini Raditya Dika ya gitu kan dia. Masalahnya gue diteriakin gitu loh. Kemal, enggak bukan, dan dia gak percaya. Enggak Bang Kemal lu. Lu gak pernah tahu cerita itu ya? Enggak tahu gue ya. Aduh, gue kenapa gak pernah cerita ke lu ya? Itu kayak 7 tahun lalu, 6 tahun lalu sih. Enggak, maksudnya adalah mungkin masih masuk ke yang tadi lo lagi jelasin deh. Saking orang ngerasa deket gitu ya. Iya, jadi kayak mereka tuh sedekat itu sama kita. Apalagi kalau di podcast Ancur itu kan sebenarnya pembahasannya cukup personal. Jadi kayak keseharian lah, maksudnya lagi ada gue habis ngejob dari mana, yang isi kulkas yang lu cerita sama gue. Itu lo lagi lucu-lucunya Mel, sumpah Mel. Abis nikah tuh semua orang bilang gitu. Iya lah, memang lucu. Udah ada 3 komik yang ngomong ke gue. Siap itu dia. Lo tahu nggak si Kemal lucu banget. Semenjak nikah gitu. 3 orang yang beda ngomong ke gue. Tapi abis itu gak lucu lagi karena tidak datang stand up fest. Oh iya bener. Tapi udah baik sama Ajis, Jis. Mohon maaf ya Jis ya. Parah sih lu. Itu kerja sama Yono. Parah Yono. Yono kan ada kan? Ada Yono itu, gue kerja sama Yono. Ya tapi stand up fest ada. Cuma kan ternyata gue nge-MC-nya nge-hostnya hari terakhir gitu. Bareng sama founder. Harusnya. Cuma hari gua ketiga kira, kan. Hari ketiga. Cuma gue kira di otak gue selalu hari Sabtu tolol, emang tolol aja. Oke. Ya udah, jadi kayaknya udah nggak lucu lagi tuh menurut 3 komika itu. Udah pada sebel sama lu ya? Iya, enggak sih, udah baik kan. Nah terus abis itu ya podcast Ancur kan jokesnya rada personal lah. Jadi menceritakan tentang ya itu gue nggak datang stand up fest, kenapa. Jadi deket banget dan pendengarnya jadi sedekat itu sama gue. Bahkan di podcast Ancur itu kan perjalanan gue dari mulai gue single, punya pacar, terus habis itu sempat mau putus lagi, terus akhirnya nikah sampai punya anak. Timeline hidup gue yang baru ini tuh ada di podcast Ancur. Jadi gue sadar kalau akhirnya tuh udah nggak ada jarak nih sama pendengarnya, dan gue kan di situ personanya juga tolol-tololan gitu kan, karena kembali lagi soal jokes absurd kan harus patah gitu. Jadi lo yang selalu jadi keset. Iya, jadi keset gitu. Nah gue di situ pernah gue suatu hari tuh kayak ditolol-tololin orang aja biasa gitu. Bang lu tolol banget, bang tolol. Di mana tuh? Ya maksudnya pas ketemu aja, lu tolol banget sih bang gitu. Kan pendengarnya banyak kan podcast Ancur. Nah udah. Jadi ya udah, maksudnya nah ketika gue menikah, gue ngerasa bahwa kayaknya gue harus lebih berwibawa gitu, Dit. Tapi mertua lo nonton gak? Nggak dengerin gak? Nggak dengerin. Oh, mertua lo aman berarti ya? Aman, nggak ada masalah. Jadi gue kayak ngerasa gue harus bertanggung jawab pas tahu bini gue hamil, terus anaknya perempuan makin
gede kayak, kalau anak perempuan deket nih sama bapaknya nih, bapaknya itu betul father figure, dia yang membanggakan bapaknya di sekolah. Nah itu tuh makin bikin gue jadi overthinking aja kayak, kayaknya gue nggak bisa terlalu personal lagi nih cerita di podcast Hancur. Karena lo nanti akan deket sama anak lo. Iya, takutnya anak gue juga denger podcastnya apa segala macam. Walaupun sebenarnya itu ketakutan gue sendiri, mungkin belum kejadian ya. Iya. Bedanya sama Patra, Mas Dika sama Dias adalah mereka pas berpodcast udah punya anak. Jadi jokesnya tuh udah jokes bapak-bapak. Udah ngefilter maksudnya. Udah ngefilter gitu. Tapi kan lo punya pilihan untuk tidak jadi dekat sama anak. Lo bisa jauhin kan. Wah, kenapa? Biar gak ngerasa gitu. Lo jauhin aja dia. Padahal kayaknya ini opsi yang benar. Iya. Oke, jadi itu di kepala lo. Itu hasil diskusi antara lo dan istri. Atau lo lagi bengong sendirian mikir aja gitu? Ya, pertama hasil diskusi sama istri dan manajer gue juga. Oh, manajer lo ini beda sama manajer podcast Hancur? Beda. Jadi gue diskusi dulu, gue ngerasa bahwa kayaknya nih memang gue untuk sementara ini tidak berkomedi yang absurd dulu gitu loh. Jadi kayak bener, ya gue gak tahu, mungkin lu lebih pengalaman lah. Anak lu udah sekolah belum sih? Anak gue umur 4. Oke, udah yang paling gede. Oke, berarti belum sekolah ya? Atau udah sekolah-sekolahan sih kayak preschool TK gitu. Oke. Kelompok bermain lah. Tapi lu udah ketakutan gak kalau anak temen lo, anaknya apa namanya? Anaknya gimana sih bahasanya? Iya, temannya anak gue. Iya tuh, itu astagfirullahaladzim. Katanya lo tidak mau terlihat tolol. Iya. Iya, terus. Emang aslinya begini ya. Iya, khawatiran nanti dia taunya apa gitu ya. Iya, maksudnya dia tahu bokapnya misalnya Raditya Dika. Terus habis itu pas lu ngambil rapot atau apa lu dibecandain segitunya apalagi kan komedi lu percintaan terus kan gitu. Iya. Jadi anak gua ini kan sekolah di salah satu sekolah internasional lah ya. Oke. Terus kita masuk ke sebuah WA group yang isinya orang tua murid kan. Oke. Gue iseng tuh, gua googlein tuh orang-orang tua ini. Nama-nama. Terus pengen tahu aja gitu siapa gitu kerja di mana. Penasaran aja pengen tahu. Gitu. Kan beberapa yang bule juga kan. Kalau bule di sini kerja apa sih gitu, penasaran gue. Oh iya, terus. Ya kan? Ketika gue melakukan itu, gue juga baru sadar. Gue juga bisa di Google. Lebih gampang lagi. Aksesnya kebuka semua. Terus persis kayak lo bilang tadi. Apa jadinya kalau mereka nemuin video gue banding-bandingin air putih. Kan gue pernah bikin tuh. Iya lagi. Mana Pak? Mana minum dari galon sama gitu. Sama ektat lo gitu dia. Dia kan bisa di Google itu dit. Tapi gue ya udah lah biarin aja lah. Cuman apalagi gue pernah jadi tuyul lagi di IG waktu itu. Pernah gue ngusir anak gue jadi tuyul lari-lari di meja. Tapi ya udahlah setelah gue pikir mungkin karena gue tipenya kayak ya udah ya kalau gue ya. Gue kan tipe yang dari dulu kayak seralah orang mau gimana ke gue gitu. Gue belum sampai sejauh mikir kalau temennya anak gue yang melakukan itu. Gitu. Lagian gue juga sebenarnya di rumah tuh udah kayak apa ya? Gue tuh paling lemah di rumah gue. Hah, kok bisa begitu? Kayak anak gue mau apa? Seharusnya nggak boleh ya. Tapi anak gue mau apa tuh gue kayak ya udah deh, udah. Sementara ibunya yang lebih galak. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi bad cop-nya bini lo. Iya. Kalau good cop-nya. Gue bukan lebih ke gue klub kayak apa kap yang nggak lulus akademi polisi sebenarnya. Lucu ya gitu ya. Iya. Jadi, ada lagi. Bukan sekedar polisi gue. Gue lulus akademi aja enggak kayaknya. Ternyata ada peran orang tua yang lain lagi nih kan, misalnya good cop, bad cop. Ini yang nggak lulus akademi. Iya, yang si Anissa bad cop, gue yang tidak sampai cup gitu, baru akademi. Iya, ada akademi lagi. Dan nggak lulus. Terus? Jadi ya kayak karena cukup cukup kayak anak mau apa tuh gue masih nurutin, which is nggak boleh juga sih sebenarnya. Gitu. Gue nggak tahu, mungkin karena gue kerja mulu jadi ada rasa bersalah itu yang gue keluarin, atau memang keluarga gue dulu juga kayak gitu kan, nyokap bokap gue juga ke gue juga ini banget, apapun yang gue mau juga dikasih gitu. Ya. Which is gue juga harus agak nahan sih sekarang. Nah makanya mungkin gue nggak nyampe ke dilema lu tadi ya gitu, atau karena gue memang jarang dalam posisi keset sih, memang sih. Maksudnya ketika berkomedi gue jarang dalam posisi yang dikesetin gitu kan. Kecuali kalau sama founder ya, sama Erna sama Panji kalau lagi main sih gue ngambil posisi itu kan. Oh gitu. Iya biasanya tuh kalau lo lihat video gue sama
mereka yang founder yang kemarin gue lagi ngobrol sama mereka, gue biasanya ngambil posisi itu karena gue yang paling banyak nggak tahu lah dibanding mereka gitu kan. Ya udah gue ngambil posisi itu aja gitu. Nah mungkin karena gue juga jarang dalam posisi itu ketika berkomedi, kan kita suka ngambil role kan. Iya. Ya kan, oke, lu yang jadi playmaker. Nanti ada yang dikesetin, tapi nanti ada yang tugasnya bikin punchline gitu kan. Nah gue tuh jarang ada dalam posisi objek gitu. Oke, tapi kan kalau di misalkan Bencanaan Founder juga lu jadi keset kan, lu gak ceritain kemarin anak gue gak gitu kan. Nah iya, maksud gue kalau di podcast Hancur kan gue sedekat itu. Betul. Makanya jadinya gue tuh dari dulu mulai nge-YouTube juga paling gak suka sama daily vlog kan. Karena ya maksudnya kayak tipe-tipe Arif Muhammad, Atta Halilintar. Lu gak suka Arif berarti ya? Enggak suka. Oke. Langsung gitu di framing. Nggak, tapi intinya gue Pasal makan pagi sore tadi lo di bukan Payakumbuh. Tapi ya intinya kan dari dulu waktu YouTube lagi demam daily vlog kan gue nggak pernah bikin, Dit. Maksudnya yang keseharian gue nggak nyaman lah mengupload keseharian gue. Mending gue bikin konten aja. Daripada gue. Artinya apa tuh? Maksudnya gimana? Ya jadi kayak misalnya bikin konten kayak gini kan nih konten nih. Ya udah, maksudnya kan kalau konten kan gue bisa ngefilter. Oh gue nggak mau bahas rumah tangga orang atau perselingkuhan atau perceraian. Gue nggak mau ke tahap situ. Tapi kan lo bisa mengambil posisi di podcast Hancur, lo nggak cerita itu kan? Ya sebenarnya bisa. Cuman kan ya itu tadi. Podcast Hancur tuh selama 4 tahun terbentuk dengan persona gue seperti itu. Misalkan tiba-tiba gue jadi pinter gitu. Yang bijaksana. Yang bijaksana gitu. Maksud gue jadi gue kan kayak seolah-olah mengorbankan show ini untuk gue merubah persona gue. Sementara pendengar kan nyamannya seperti itu kan. Nyamannya seperti gue jadi keset apa segala macam. Walaupun itu belum kejadian. Jadi gue pernah tuh waktu sebelum nikah tuh gue nyadar, oh ini gue harus udah mau nikah nih, gue akan jadi bapak rumah tangga gitu. Gue udah sempat ngomong tuh, sempat kayak cerita gitu ke Dias doang. Gue bilang kayaknya gue mau cabut deh. Kayaknya kalau udah menikah nih, kayaknya gue nggak bisa bercanda-bercanda ala podcast Hancur lagi nih. Terlalu ekstrim nih podcast Hancur menurut gue pribadi gitu. Terus kayak, oh gitu ya. Janganlah, lu berubah persona aja lah. Udah kita nggak usah tolol-tololin lu lagi deh. Lu jadi pinter aja, cerita gitu. Udah tuh 1-2 bulan berusaha. Jadi pinter tuh? Iya. Jadi Albert Einstein. Wah. Di itu, di podcast Hancur. Iya, maksudnya jadi personanya nggak yang tolol-tololan, nggak panselen patah banget lagi lah. Jadi ngikutin lurus-lurus aja bercandanya. Itu bisa. Nah, bertahan cuma 2 bulan. Karena akhirnya gue ngerasa bahwa lo jadi kurang otak lo gak kuat. Mimisan. Nggak, kenapa? Ya jadi gue ngerasa kalau guanya juga gak nyaman. Karena ini bukan diri gue kayak gitu. Dan gue ngerasa kalau jadinya emang lu harus ada yang keset dan harus ada yang patah. Gitu. Karena jadinya komedinya gak jalan. Iya, jadi bukan komedi gak jalan, jadi kayak lurus aja. Emang harus ada yang patah nih gitu, harus ada yang berkorban lah. Gue ngerasanya gitu. Walaupun mungkin kata mereka, enggak lu sok berkorban aja. Mungkin kata Mas Dika Patra Dias ya. Cuma gue ngerasa di pikiran gue gitu, kayaknya memang harus ada yang dibully nih, harus ada korban nih gitu. Makanya akhirnya di bulan keberapa gue patah lagi dan akhirnya terus-terusan gitu. Itu bagus lagi. Iya, jadi maksudnya show-nya jadi ya mungkin yang lu bilang tadi 3 komika bilang lucu itu kan gue akhirnya gitu jadi lagi kan. Lagi. Iya, maksudnya kulkas gue isinya itu lucu banget sih. MC 500.000 gue ambil gitu. Akhirnya jadi begitu lagi. IG story sama MC juga. Oh ternyata gak cuma IG story 500.000. Ada MC juga 500.000. Oke. Jadi akhirnya begitu. Akhirnya bercandaan itu masuk lagi di podcast Hancur. Ya udah sampai akhirnya gue mau punya anak, urusan parenting aja udah diurusin sama pendengarnya juga nih ujung-ujungnya. Apa tuh maksudnya? Kayak misalkan bini gue tuh kan tinggalnya di Parung, Bogor. Nah gue kan mau nitip anak di Parung dulu nih seminggu karena kan dia mau ketemu sama orang tuanya dulu untuk ngurus anak awal-awal kan. Nah akhirnya gue mau nitip di Parung, sementara gue tetap kerja di Jakarta. Nah itu aja sampai ke ranah situ aja akhirnya diurusin tuh sama pendengarnya gitu. Apa maksudnya diurusin tuh gimana? Jadi ya kayak misalkan Kemal tolol nih anaknya masa di Parung gini-gini kayak gitu-gitu Dit. Oke. Harusnya kan gue juga ikut ke sana. Artinya adalah mereka udah ngejudge lo dulu nih. Lo gak becus jadi bapak. Iya udah ada kayak gitu. Wah ini makanya jadi bapak jadi gak becus nih. Nah gue mulai agak gak nyaman tuh. Maksudnya udah mulai gak nyaman nih gitu. Kalau sementara kalau lu kan lebih enak kan lu berkomedi sendiri apa segala macem kan. Gak ada pihak lain yang ngedrive lu. Lu gak bener jadi orang tua Dit. Wah kenapa lu jadi ngejudge gue. Gak ada yang kayak gitu kan. Bener. Jadi gue agak-agak wah kayaknya mulai terlalu nyaman nih pendengarnya nih ke guanya. Jadi terlalu deket gitu. Tapi artinya apakah lo takutnya lo malu juga sama anak lo ketika dia udah ngerti.
Udah ngerti dan dengerin episode itu misalkan kayak gitu-gitu. Terus dia ngerasa kayak kok bapak gue diginiin sih gitu. Iya kayak gitu. Tapi ya maksudnya gue itu overthinking gue aja, sekali lagi buat yang lagi dengerin. Gue kan nggak ada masalah sama mereka bertiga. Maksudnya Patra, Dias, Mas Dika tuh temen gue paling deket lah. Gue siaran radio paling deket sama dia sama Patra. Gue Suci 2 satu kamar karantina sama Randika Jamil gitu. Teman paling lama tuh ya Randika Jamil dan Ajis 2000 gue di stand up comedy ini kan. Jadi meskipun acaranya Ajis lo lupain gitu aja ya. Wah, stand up. Ajis sudah baikan. Nah, tapi intinya adalah gue paling dekat sama mereka bertiga lah gitu. Makanya untuk gue cabut dari podcast Hancur itu dilematis banget buat gue gitu. Tapi itu menurut gue valid, kekhawatirannya valid sih. Karena apalagi lo anak pertama, lu kan perempuan ya. Iya. Lu juga pasti mau ngasih yang terbaik buat dia kan. Iya. Termasuk mengurangi beban pikiran dia kalau bapaknya dihina-hina temen dong. Iya. Apalagi kalau lo tahu zaman kita SD. Iya. Nama bapak aja dijadiin mainan kan. Iya, krusial. Iya kan. Ini bukan cuma nama bapak, tapi semua episode bapaknya kenapa. Iya. Nah tapi masalahnya kan sudah terjadi, Kemal. Itu semua itu udah story itu ada di internet. Iya sebenarnya kan. Nah ya makanya maksud gue tuh merubah persona, bukan merubah persona sih, maksudnya kayak podcast gue jadi serius, bahas UFC, bertahan di industri. Itu tuh supaya nanti kalau dia besar, ada konten serius ya kok, ini karakter doang, bisa ada kayak gitu kan, tertutup. Nah sebenarnya kayak gini juga, kita tuh komika-komika ini Dit, memang sudah punya anak semua, tapi rata-rata belum ada yang komika satu yang anaknya gede banget lah. Jadi kita nggak tahu impact impact kita as a comedian ke society anak-anak kita ini apa Dit. Kayak Regen anaknya belum gede. Panji juga masih segitu anaknya. Ernest juga maksudnya bukan yang gede-gede banget. Jadi belum ada yang kayak, bapak lu komedian ya? Komika ya? Ngelucu dong. Belum ada yang efek kayak gitu. Tapi Panji sama Ernest anaknya udah mulai gede itu pun juga mereka maksudnya secara konten ya juga baik-baik aja gitu. Oh iya bener. Ya kan politik. Terus Ernest emang bikin film. Bukan kayak Regen yang dulu masih kemarah-marah gitu-gitu. Iya Regen jadi barongsai. Kan Panji kan gak pernah jadi barongsai kan. Gak pernah. Nah, maksudnya kan belum pernah ada yang kayak Regen tiba-tiba diambil rapot terus murid lain marah-marah galau. Kan bapak lu marah-marah terus. Maksudnya kita belum tahu ada impact sejauh apa persona kita sebagai stand up comedian Dit. Belum ada kan. Jadi itu ada di pikiran kita doang nih sekarang ini. Bahkan lu aja, anak lu juga belum ada yang belum SMP gitu maksud gue Dit. Belum sejauh itu, jadi belum ada perbandingannya. Oh ternyata anak Radit aman-aman aja walaupun Radit bercandanya begitu, belum ada. Makanya overthinkingnya cuma di otak masing-masing. Bener-bener, gue keluarnya dari podcast Raditya Dika deh kalau gitu. Kan itu podcast lu sendiri. Kalau lu keluar jadi podcast doang dong. Iya, Raditya Dika bener sih gak ada guanya ya. Iya ya juga sih. Gak, tapi kalau podcast Raditya Dika punya lu kan bener obrolannya Dit, bukan lu jadi keset kembali lagi. Bener. Lu yang Oke. Nah tapi berarti lo dalam usaha rebranding nih? Ya sebenarnya rebranding, ya kita nggak taau juga ternyata rebranding ini nggak works, bisa juga kan. Ya tapi lo dalam usaha itu kan? Lagi dalam usaha itu sebenarnya. Makanya berkomedi gue lagi pencarian berkomedi gue yang setelah jadi bapak-bapak sebenarnya. Cuma gue kan sempat ikut podcast lo yang sebelumnya tuh, yang di Lucy in the Industry ya, Lucy in the Sky ya. Sky apa sih? Sky. Kalau kenapa jadi Sky? Berenang dong nih. Iya. Lucy in the Sky itu dia. Tapi gue ngerasa pertanyaan lo bagus-bagus sih, tajam-tajam sih. Oke. Dan cukup serius menurut gue. Iya, makanya jadi serius aja kan. Karena abis itu berapa hari kemudian gue ke GJLS. Iya, gue uploadnya barengan tuh. Gue bilang beda banget ya. Terus ada yang komen gitu di GJLS apa di lu. Dua sisi Raditya Dika di dua podcast yang beda, dia bilang. Tapi kan gue tergantung yang undang gue ngomongin apa ya. Gitu kan pas lo emang pertanyaan lo cukup tajam dan serius sih. Itu bagian dari usaha lo untuk dari usaha gue. Dan misalkan kalau misalkan let's say kan role model gue Joe Rogan kan. Joe Rogan. Jadi kan gue sekarang bahas UFC nih, ada podcast gue bahas UFC. Tahu yang sama G? Iya, sama G bener. Nah itu kan Joe Rogan juga bahas UFC. Terus Joe Rogan punya yang ngobrol serius, sementara dia juga dulu stand up comedian kan. Betul. Nah maksudnya Joe Rogan itu role model gue sekarang gitu Dit. Maksudnya dia bisa ngobrol serius, dia bisa bahas UFC, tapi dia juga dulunya stand up comedian. Jadi setidaknya kenapa gue berani ngambil jalan, kayaknya gue harus cabut dari podcast Hancur. Karena role model gue di otak gue sekarang masih Joe Rogan dan dia berhasil.
bikin podcast serius bener. UFC juga dia dipandang sebagai podcaster UFC, tapi stand up comedian juga orang tidak melupakan bahwa dia juga dulunya seorang stand up comedian gitu. Masih stand up. Ya masih kan. Dia bahkan punya itu kan, Comedy Mothership di Texas. Oh iya, Comedy Mothership Texas. Jadi masih kan. Nah, itu goals gua. Maksudnya gua tuh butuh vakum sebentar dari berkomedi, bahkan harusnya gua mau bikin spesial tahun ini kan. Tapi gua vakum dulu supaya gua menemukan persona berkomedi gua ketika gua jadi bapak gitu. Tanpa gua harus bawa materi soal rumah tangga. Jadi gue gak mau bahas istri gue di materi. Maksudnya gue gak mau bahas anak gue. Walaupun kalau ada materi tentang istri sama anak yang menurut gue emang itu lucu banget aja. Tapi lo gak mau bawain? Sebenarnya gak mau. Gue lebih ke kayak mending observasi dit gitu. Sementara itu kan bukan gue banget observasi. Gue kan gak kayak Gilang Baskara gitu-gitu. Karena istri lo gak mau ada di materi? Enggak, guanya yang gak mau. Kalau istri gue sih kayaknya mau aja. Kalau pasti kan gue kombut dulu. Ini boleh dibawain gak? Ini boleh gak? Gitu-gitu. Nah gue gak mau aja sih kayaknya. Lo lebih mau materi yang observatif tapi di luar keluarga. Iya sebenarnya. Mending gue behavior orang. Kayak kalau kenapa sih kalau orang di mall harusnya mending kayak gitu deh. Mending materi-materi yang kayak lu gitu yang gitu deh. Gua sekarang malah jauh ke keluarga. Iya, akhir-akhir ini. Spesial lu aja kan tentang make up bini lu yang kayak gitu-gitu gua nonton tuh di YouTube. Iya. Oke. Berarti memang lo arahnya ke situ ya. Ya observasi. Cabut dari podcast Ancur tapi baik-baik aja. Baik, nggak ada masalah dan itu kan gua cabutnya juga nunggu kontrak Spotify yang lama habis dulu. Kapan tuh? Desember tahun lalu. Oh udah selesai berarti? Ya, tapi sekarang udah kontrak yang baru lagi. Udah perpanjang. Mereka kontrak tanpa lu berarti kan? Iya udah baru lagi. Nah jadi gue keluarnya pun sesuai dengan etika yang benar. Maksudnya nunggu Spotify, kerjaan Spotify kelar dulu. Nunggu gitu. Harusnya sebenarnya di podcast festival juga harusnya ikutan kan? Yang Desember kemarin. Cuma memang karena kontraknya udah habis, jadi anak-anak udah ya udah habis sampai situ aja lah intinya gitu. Tapi lo cukup serius juga ya untuk ngembangin ini ya, karena tadi sebelum ini lo cerita ke gue, lo baru buka kantor di Kemang Timur. Iya. Apa bandar judi apa? Ya kayak lebih ke pinjol ya. Buka kantor apa media berarti atau apa? Ya kantor. Jadi podcast kantor aja. Jadi kayak podcast bertahan di industri di situ sama UFC jadi jadiin satu. Gitu. UFC itu karena Joe Rogan atau emang lu juga suka awalnya? Sebenarnya awalnya suka karena kan gue suka American sport kan NBA, basket gitu-gitu. Football? Iya football, NFL. Ya NFL. Nah maksudnya UFC ini kan salah satu American sport lah gitu. Jadi karena suka American sport, jadi gue nonton semuanya. Jadi nonton UFC, nonton NFL, nonton ini. Dan kebetulan ada kayak G yang ternyata suka UFC, gue baru tahu. G itu ternyata suka banget ya? Iya. Sengerti itu dia? Sengerti itu. Jadi gue pas ketemu di markas Comika ngobrol-ngobrol, oh G lu suka UFC? Lah gue juga suka. Dan G baru tahu ada stand up comedian yang suka UFC juga. Gue gak tahu loh ternyata ada komik yang suka UFC di Indonesia. Iya makanya Cuman kan. lo doang sama G? Kayaknya untuk sekarang gue sama G doang gitu. Jadi kita ngobrolnya nyambung gitu kayak wow kita bikin konten UFC aja G. Karena kembali lagi soal Joe Rogan itu. Gitu. Jadi kayak karena role model gue lagi Joe Rogan. Terus Joe Rogan sering bikin konten UFC. Gue bilang oh Joe Rogan bikin konten UFC. Gue kebetulan suka UFC juga gitu loh. Dan tapi gak ada di Indonesia gitu. Joe Rogan black belt ya kan? Itu lu bela diri gak? Gue bela diri sendiri tapi mukulin diri sendiri. Katanya gak mau patah dia ya. Iya gak mau ketolol ya. Kadang-kadang keluar sendiri ya. Iya itu mah udah intuisi ya. Betul. Ada rencana belajar bela diri? Nggak ada tapi. Katanya lo mau nantang Om Deddy di atas ring gitu. Nggak ada rencana. Kan biar ngomentarinnya lebih masuk gitu. Iya, nggak ada sih kayaknya. Dulu gue sempat Muay Thai karate gitu doang. Kan bokap gue almarhum dia itu adalah sabuk hitam karate. Dia tuh pelatih PON. Serius? Iya, gue waktu kecil sempat latihan karate, Dit. Kayak bokapnya Panji dong? Iya, jadi bokapnya Panji emang gitu ya? Iya, karateka. Iya, gue karate juga. Bokap gue tuh pelatih PON, pelatih timnas, tapi timnas Kalimantan Timur. Oke. Nah, dan itu bahkan sampai pas bokap meninggal itu muridnya datang, penghormatan begitu, Dit. Di pemakaman? Di pemakaman. Jadi gue bilang, segitu banyak ke muridnya beliau gitu. Jadi makanya gue dari kecil sebenarnya udah latihan karate, cuma memang gue tuh nggak suka kekerasan. Tapi suka ngeliat orang dipukulin di UFC. Suka aja kan. Ini mungkin karena gue psikopat kali ya. Tapi gue suka nonton itu yang KO-KO-nya. Oh lu suka highlight-highlightnya. Iya, tapi coba highlight orang di KO.
Ya kadang-kadang. Gak tahu gue suka aja gitu. Ya emang seru Soalnya sih. Soalnya keren-keren tahu. Iya keren-keren. Ada yang dia mau nonjok, terus tiba-tiba di counternya pakai tendangan muter. Iya benar. Itu keren banget. Pas dia mau nonjok, langsung mental. Bener. Ada yang, pokoknya gue suka bagian-bagian KO aja. Nah dulu sempat ngikutin UFC juga, yang pas juara tuh yang dari Jiu-Jitsu. Siapa tuh? Yang orang Brazil tuh. Banyak orang Brazil. Yang rambutnya hitam. Kayaknya semua rambut ada itu terkenal banget. Rambutnya hitam. Dia dari Brazil Jiu-Jitsu. Iya, Sebentar, siapa ya? Kita search dulu aja ya. Pokoknya dia menang berapa kali gitu, gara-gara dia main bawah. Oke, berarti dari Brazil. Seingat gue ya. Atlet UFC ini UFC berarti ya? UFC-nya 4 soalnya tahun Brazil ini emang paling lalu. banyak Brazil emang. Atlet UFC Brazil legend gitu aja lah ya gue tulisnya. Legend Brazil Jiu-Jitsu UFC champion gitu. Oke, wah banyak sekali nih. 6 tahun 7 tahun lalu. Kalau gak salah dari Brazil. Yang gue inget dia Jiu-Jitsu basicnya dia. Dia basicnya Jiu-Jitsu ya. Soalnya kalau yang sekarang memang banyak sih yang Brazil. Rata-rata emang Brazil semua rata-rata. Lu suka dia tuh? Iya karena gue baru tahu ternyata gara-gara nonton dia main. Iya. Gue baru tahu ternyata yang paling efektif itu main ground katanya. Iya untuk menang. Emang pada zaman itu ya, gue nggak tahu nih berubah apa enggak. Masih sampai karena sekarang. Gue pikir yang namanya bela diri itu ya lo kalau misalnya main pukul, main tendang, kayak impact gitu, ya itu pasti lebih berhasil. Tapi ternyata enggak. Lo sejago-jagonya lo mukul atau nendang, kalau lo nggak bisa main bawah itu selesai, bener tuh. Bener, karena di UFC itu Anderson Silva, botak sih Anderson Silva tapi. Anderson Silva ya? Iya itu dari Brazil tuh. Nah cuma memang. Dia dulunya ada rambut dulu. Iya soalnya kalau Brazil itu dong kayaknya yang legend. Sisanya kan itu kayaknya Amerika itu. kayaknya ya. Anderson Silva kayaknya. Jadi memang kalau di UFC tuh ground time-nya tuh lu banyak dihitung. Di grapple. Misalkan lu ya di grapple gitu. Lu terus udah di bawah nih di bawah. Itu kan dihitung menitnya berapa lama lu bisa ground control di bawah gitu. Makanya itu menentukan juga menang atau enggak kan. Karena kan kalau keluar kan lewat skor maksudnya. Lewat skor. Itu menentukan penilaian wasit. Dan kalau misalkan lu ngikutin bela diri yang kayak gitu, yang jiu-jitsu gitu, gue pernah sekali dicoba kan waktu itu gue lagi latihan Muay Thai, terus habis itu ada teman gue yang jiu-jitsu gitu. Malu mau tes dikunci nggak di bawah, dipegang gitu, dipiting gitu di bawah. Di parkiran tuh? Bukan. itu lebih ke abusive ya. Ini apa sih? Di gym? Iya di gym kan. Di Sasana. Terus, akhirnya di Sasana tuh gue dites dikunci. Itu tuh gue nggak bisa nafas dan keluar dari kuncian tuh sesulit itu, lu bener-bener kayak tangan lu bisa patah. Nah makanya gue pas ngeliat UFC orang bisa ngunci dan bisa keluar dari kuncian, apalagi kan ini atlet bener Dit. Dan UFC bukan kayak Smackdown yang scripted kan. Dia dikunci gitu terus dia bisa keluar. Itu buat gue entertain banget gitu. Dia bisa keluar dari kuncian itu. Keluarnya. Iya. Nah makanya yang lu bilang tadi main bawah itu menentukan banget sebenarnya. Kan Khabib Nurmagomedov pemain bawah, wrestler. Ada nggak yang ternyata nggak jago main grapple, main bawah gitu dan menang ada? Ada banyak aja. Ya Isra Adesanya misalkan, dia kan nggak jago wrestling tuh, tapi kan ikonik terkenal. Gara-gara apa? Pukulannya kencang pukulannya, aja tendangannya, karena kan dia tinggi terus ya gitu. Reach-nya jauh gitu. Ada juga, cuma ya kembali lagi kalau ketemu sama yang wrestler, nah itu suka kewalahan tuh. Gue pernah sekali latihan di Siena, tau nggak? Mana itu? Siena. Dulu waktu itu mereka masih di Blok M Square. Jadi Sasana MMA gitu, Sasana bela diri. Pernah lu Dit? Pernah. Terus? Siena. Latihan grapple juga tuh. Cuman yang dipancing tuh agresivitasnya. Jadi gue dilatih grapple gitu supaya lebih agresif. Enggak, kita mau ngeluarin agresinya gitu. Jadi kan ternyata fight itu harus keluar dari harus keluar dari naluri buasnya itu loh. Waktu itu dilatihnya kayak gitu. Terus? Selama lagi latihan ada orang kayak setengah bule gitu ya, kayaknya orang keturunan gitu. Maksudnya nggak pure bule gitu kan. Cuma badannya lumayan tinggi. Itu lagi latihan nendang ini samsak. Itu bunyinya buak gitu, samsaknya sampai gitu kan. Terus gue penasaran kan. Emang seringan apa sih gitu. Pas gue nendang gak gerak sama sekali Pak. Iya kan. Kenceng banget ya. Emang power itu Dit. Memang kalau atlet itu emang begitu. Kadang-kadang kita kalau ngelihat wah ini kayaknya gampang. Enggak, itu sulit. Makanya sebenarnya kalau nonton UFC paling terhibur ketika lo udah pernah dikunci di bawah latihan. Kayak lo mungkin kan udah pernah kan berarti kan. Kalau lo udah pernah ngerasain sulitnya dikunci keluarnya gimana. Nonton UFC jadi terhibur sebenarnya. Kayak gitu. Memang kalau yang gak ngerti kayak gitu.
nggak ngerti tuh penonton awam, lebih seneng nonton boxing mungkin, kan lebih jelas. Boxing gitu. ya. Sementara kalau UFC kan semua atlet ngumpul, ada yang jago boxing nomor 1, adu UFC belum tentu menang, karena kalau ketemunya wrestler belum tentu dia bisa menang, dia harus latihan defense wrestling kayak gimana gitu-gitu. Yang paling jago sekarang siapa? Sekarang nih. Kalau sekarang sih sebenarnya yang paling diomongin dong si Islam Makhachev itu. Islam Makhachev nih Dagestan family, dia itu dilatih sama Habib Nurmagomedov. Kayaknya kalau sekarang buat sekarang Islam Makhachev sih kayaknya. Gua kalau mau nonton di mana? Ini UFC Fight Pass gitu ada langganan aja dari UFC.com buka gitu-gitu. Oh itu langganan bisa di situ? Bisa streaming ya? Ya streaming bisa. Kalau di kita kan kayak Premier League itu video. Iya, Mola berarti bisa. Video nggak bisa? Nggak bisa. Dia video nggak nayangin UFC, Mola TV yang itu. Jadi lu harus punya Mola aplikasi atau decodernya. Berarti udah beda ya zamannya. Gue dulu nonton pas Conor McDonald tuh. Dia Conor McDonald siapa? Iya, Conor McDonald. McGregor. Ya itu kan ada Mac-nya kan? Iya kan ada. McDonald kan. Conor McDonald Mac-nya kan sama tuh. Iya itu McGregor. McGregor. Main itu, film itu dia ngeri. sekarang. Ngeri gak tuh? Oh ngeri lah dia. Ngeri ya? Ngeri lah dia mah. Dia pertama kali atlet UFC yang double champ. Jadi kan kalau atlet UFC itu bisa, misalkan sekarang dia di lightweight, dia mau naik lagi ke heavy kayak gitu-gitu. Kalau dia apa? Dia double champ bisa dapetin. Jadi dia naikin berat badan untuk dapetin. Dia udah punya gelar. Dia naikin berat badan untuk dapetin gelar yang di kelas yang beda, divisi yang beda. Dia yang pertama kali double champ. McGregor. Ada nggak yang kayak dia lagi? Ya kalau sekarang sih udah ada lah. Cuma yang pertama kali mencetuskan itu, pertama kali yang dapat double champ itu si McGregor. Makanya dia paling ikonik. Dia tuh udah more than sport. Dia mah udah kayak Michael Jordan gitu, udah kayak Lionel Messi, udah more than sport aja untuk bela diri gitu. Itu mereka nentuin juara tuh sistemnya turnamen atau liga apa? Peringkat chart. Ya, jadi ada peringkat 1, peringkat 2 sampai 10, misalkan 15 besar gitu. Nah, nanti yang peringkat 15 ngalahin peringkat 13. Ya berarti 13 kalah, yang 15 naik ke 13. Nanti 13 ketemu lagi sama peringkat 9 misalkan. Dia ngalahin sama peringkat 9, yang 13 naik ke peringkat 9 langsung gitu. Jadi lu ngambil mahkotanya. Berarti bisa nggak kalau gue peringkat 15, gue nantang yang nomor 1? Bisa aja. Cuma kan belum tentu di approve sama IO-nya sama ada nggak yang lompatan paling gila di sejarah UFC? Kayaknya nggak ada sih, nggak ada yang signifikan gimana sih, nggak ada. Maksimal di 3? Iya maksimal tuh pasti 6 besar, 5, 7 besar. Kalau kemarin tuh ada yang baru kemarin dari Rusia Evloev. Dia tuh peringkat berapa 9 apa 10 gue lupa, ngalahin peringkat 4. Sekarang dia langsung peringkat 4. Tapi ada nggak yang satu itu dari peringkat 5 lah gitu? Maksimal di berapa yang pernah? Sebenarnya nggak ada patternnya, nggak ada di. Intinya kalau misalkan lu peringkat 10 tapi lu dilihat netizen itu ini berkarakter nih. Kan sebenarnya yang dijual UFC ini kadang-kadang backstory-nya kan, bukan pertandingannya. Story-nya apa? Misalkan story-nya dia adalah misalkan gue peringkat 10 lu peringkat 1 dit gitu. Lu championnya gitu. Gue ceng-cengin mulu lu di sosial media. Kayak Raditya Dika mah cupu. Gue tampol sekali juga meninggal gitu. Apa-apa? Jadi mau marah ya. Aduh. Ya jadi maksudnya gitu lah. Yang dijual. Katanya gak mau bercanda tolol. Gitu. Nah jadi gitu. Jadi misalkan gue trash talk lu di sosial media, di Twitter deh gitu. Gue ke trigger nih. Ya lu ke trigger. Terus lu sebagai champion ngerasa gue kok annoying banget ke lo. Terus lu merasa ke trigger. Habis itu lu ngomong ke Dana White-nya. Dana White nih kayak bos besarnya lah yang punya itu. Dia juga lagi bikin pertandingan tampar kan? Iya yang tampar. Itu kocak juga tuh. Itu aneh dit itu. Iya. Gue gak ngerti tuh kenapa kayak gitu. Tapi seru juga tau nontoninnya. Iya tapi muka lu sampai penyok-penyok. Iya kan di slow mo gitu kan. Iya gue gak bisa tuh. Itu gue juga aduh. Ada aja Dana White ya. Terus ya maksudnya Dana White kan lumayan cukup visioner lah. Nah terus habis itu iya masalah begitu dia visioner tuh. Nah tadi sampai kan gue misalkan nantang lo. Terus lu merasa terganggu nih dit. Kayak Kemal nih kampret lah nih. Gila lah berisik banget nih. Dana White ketemuin gue sama Kemal kita mau adu. Jadi lu yang request untuk lawan gue peringkat 10. Oh dia gak bisa mute aja. Mute di IG. Sebenarnya sih bisa kayak gitu ya. Masalah selesai ya. Gitu. Pernah gak ada yang kayak gitu? Nggak ada. Oke. Rata-rata pasti kalau gitu netizennya pasti ngecengin lah. Radit gak berani lawan Kemal. Takut kalah lu ya digituin kan. Lu kan pasti panas sebagai petarung. Berarti yang nomor 1 ini adalah
yang makin lama dia mempertahankan nomor 1 makin hebat dia gitu kan. Iya, maksudnya gitu. Makanya kenapa Habib Nurmagomedov itu GOAT-nya UFC buat orang-orang. Greatest of all time. Karena dia itu undefeated, terus dia menangnya bukan lawan yang peringkat 10-9, enggak. Yang paling jago di divisinya dia kalahin semua. Jadi makanya dia ini kan. Ketika ditantang pun juga sama yang di bawah-bawah dia. Iya, sama yang ini, sama yang menurut kita setara tapi ternyata dia bisa ngalahin. Ada beberapa atlet yang kayak gini, misalkan lu inilah pengen rekor, kan ada yang 17-0 berarti 17 menang 0 kalah, ada yang 15-0 kan, ada lu mau ngejar rekor supaya lu bisa perebutan gelar kan, ada yang gitu. Nah, biasanya kalau ngejar rekor itu tuh musuhnya nggak sebanding sama lo, tapi kan yang lu butuh statistiknya. Oh, itu curang lah, enggak juga? Enggak juga ya, ada cara begitu. Jadi lu undefeated nih 15-0, tapi musuh lu peringkat 10, peringkat 11. Anak SMK mana gitu. Kita gak tahu. Kan kita gak tahu. Sini. Gue gak tahu gue gimana. mau naikin rekor gue anak SMK mana. Mas-mas yang lagi belanja di Alfa kan. Iya, kayak sini lu, gue lawan lu. Jadi ada yang kayak gitu jalurnya. Tapi Habib Nurmagomedov enggak, undefeatednya lawan orang yang emang jago juga. Anjir, gitu. Seru. Kapan sih ini Nurmagomedov ini? Udah pensiun Dit ya? Pensiun dini. Jual-jual ke gua pas udah ini. Yang gua nonton yang seru deh. Apa yang nih? Seru ya? Next yang paling seru nih apa nih? Sebenarnya biasanya yang seru pertandingan Islam Makhachev sih. Kalau ada Islam Makhachev di main. Itu apa? Sebulan sekali adakah? Sebenarnya sebulan sekali ada. Cuma pertarungnya kan banyak. Jadi dijadwalin lah gitu. Kayaknya Conor McGregor mau comeback, ada. Nanti mau pertandingan itu juga tonton kayak seru. Di umur berapa atlet UFC ini pada udahan? 39 ada, 40 sekarang masih ada di UFC umur 40 tahun. Paling tapi tua kayaknya. Tapi kurs ya kalau 40 enggak juga? Ya kemarin baru kalah sih. Gitu. Jadi 40 tahun. Paling tua di UFC kayaknya sekarang 40 tahun dah. Habis itu sisanya di bawah 40 semua, 35, 33. Umur prime-nya kayak 30-an ke atas. Kayaknya 40 udah di rumah aja deh kalau menurut gua. Karena gua nih bisa bangun tidur nih sekarang nih. Terus lutut gua sakit. Oh. Tapi gak ada sebab. Gak ada sebab. Kalau dulu kan azab nggak azab? Ya ada belatungnya sih. Kalau dulu tuh kayak misalnya gini ya, gue bangun tidur nih. Iya. Lutut gue sakit kan. Oke. Terus kemarin abis lari di GBK. Kemarin gue naik tangga terlalu cepet. Ini sekarang tuh gue persis tadi pagi nih. Sebenarnya ini gue ceritain tadi pagi nih. Langsung sakit. Bangun pagi lutut sakit tapi gak ada sebab. Sekarang tuh udah kayak gitu badannya. Lah itu bayangin umur 40 tahun masih UFC. Ya, jadi makanya. dia kan kemarin baru tanding kan 2 bulan yang lalu. Dia rambutnya udah ubanan. Lu bayangin rambut ubanan ditampol-tampol kepalanya gini kan. Kayak kita yang nonton, ya Allah itu orang tua. Kayak gitu. Tapi mukanya tua. Mukanya masih muda tapi kan rambutnya ubanan putih. Aja gitu, putih gitu. Iya ya. Oh, yang ini gue baru aja tadi bahas. Physical 100 nonton gak? Oh iya, yang di Netflix. Yang tua MMA itu. Siapa namanya? Gue belum nonton, masalah siapa tuh. Oh enggak ya. Iya. Dia lumayan terkenal katanya. Oh gitu, emang ada ya? Nanti gue coba atlet tonton. MMA, umurnya 40 ke atas gitu. Oke. Lawannya kan anak-anak muda sampai dia dihormatin gitu loh. Tapi tetap disikat anak-anak muda. Iya dia nyikatin. Tetap. Iya, disikatin anak-anak muda ya. Nanti gue coba tonton lah. Itu seru banget. 100. Oke, berarti lo lagi fokus UFC, terus bikin podcast juga, sampai bikin kantor tuh buat itu semua tuh. Buat itu semua. Oh, ada berapa tim lo sekarang? Sekarang tuh kurang lebih, bentar. Kan Dimas, Pepeng, gue harus data dulu ya. Dimas, Pepeng, Gibran, Tommy. Kayaknya 4-5, ada yang gue lupa gak? Mohon maaf ya kalau ada yang gue lupa. Kayaknya 5 orang 6 orang lah. Itu bareng manajer lo bikinnya berarti? Iya, ya enggak, gue sendiri sih. Piro sendiri? Iya, manajer ngurusin kerjaan aja di luar itu. Oke, terus film gak ada? Film, sebenarnya kalau film gue lagi mau jadi produser doang. Gue udah nolak-nolakin gitu Dit. Udah gak tahu kayak duit nge-podcast lebih enak daripada syuting film. Daripada film. Buat sekarang gue ya. Tapi gue lagi mau jadi produser. Buat apa? Ada yang bisa dibocorin gak? Iya, bikin PH sendiri rencananya. Bikin PH sendiri? Ya udah ada PH-nya, udah PT-nya udah terdaftar. Oh iya? Iya, cuma ya belum tahu mau kerja sama PH besar yang mana. Apa sama Pak Sunil Samtani atau sama siapa. Tapi berarti PT untuk PH lo ini udah dibikin untuk
project yang dulu atau memang ini lagi disiapin? Lagi disiapin. Berarti belum pernah ngambil proyek apapun? Belum, justru ini mau film pertama. Dari kemarin masih gue nyari story yang kuat aja kan. Karena gue produser jadi nyari cerita-cerita gitu. Kayak gitu-gitu. Ya udah ketemu juga ngobrol-ngobrol sama Mas Angga Sasongko sama Umay. Ngobrol-ngobrol sama. Iya tuh Umay juga punya PH kan? Iya punya PH sendiri. Maksudnya udah sempet ngobrol-ngobrol sama Ernest juga kan udah Imaginary tuh. Iya Ernest juga punya PH juga. Iya kan? kemarin minta nomor kontaknya orang XX1 kayak gitu-gitu. Udah Oke. udah bikin sendiri aja maksudnya udah tarafnya udah produser aja dah gitu. Bener. Kemarin gue si Eras juga baru dari sini ngomongin soal punya PH gitu-gitu. Oh iya, kalau lu nggak PH sendiri ya? Pusing banget gue dengerin dia juga. kayak kerjaannya banyak banget. Banyak emang Ernest lagi banyak gitu. Oke, berarti lagi fokus itu semua ya? Iya. Musik. Ya musik masih lah beberapa, cuma buat hobi nyalurin hobi kan musik mah. Masih. Oke, Kemal moga-moga sukses dengan semua plan lo. Iya. Gue agak flashback ke awal lo nelpon gue ngomongin podcast Ancur. Bantuin gue dong gini yang awalnya juga masih nol banget ya. Sampai akhirnya punya kontrak sama Spotify, punya fanbase juga sampai walaupun pada akhirnya lo cabut juga ya. Cuma maksudnya gue agak lumayan dejavu nih obrolan lo kayak gini, lo lagi punya plan segala macam dan biasanya sih jalan-jalan aja ya, mudah-mudahan ini juga jalan nih. Iya semoga kalau jalurnya maksudnya kayaknya kalau ini bukan berkomedi kayak insya Allah jalan deh. Kan ini mempersiapkan masa tua nih. Kayak bikin film kan sebenarnya udah produser aja kan. Kayak gitu-gitu mah harusnya bisa lebih panjang lah gitu. Oke. Anak lo sendiri umur? Baru masuk 2 bulan. Baru Dit ternyata masih kecil banget ya. Masih kecil banget. Gue pikir udah setahun makanya lu udah mikirin lama gitu. Wah enggak, justru ya baru 2 bulan ini dipersiapkan dari sekarang ini pemikiran ini. Udah bisa ngapain nih 2 bulan nih? Kemarin udah sempat backflip dia. Ikut kampanye kalau nggak salah ya. Iya kemarin KPPS kan dia jadi panitia. Udah jadi panelis desak Anies tuh dia. Jangan cuma desak Anies yang disebut dong, yang lain juga. Biar tidak ada keberpihakan di sini. Ya pokoknya semuanya mau ikut, dia udah minta kayak gitu. Semuanya mau ikut. Tolong dong saya mau interview Pak Ganjar, udah gitu anak gue. Mau interview Pak Ganjar. Iya udah minta ini tolong dong bawa saya ke IKN, udah gitu umur 2 bulan. Semua mau didukung. Iya itu dia karena kan lo pro IKN kan. Ya enggak semua aja lah pokoknya ya gue support. Oke, thank you Kemal ya, makasih semua yang udah nonton, dadah. Ya.